Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wa qala al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, ya'lam anna qalba kal mir'ah. Pada bab ini Bapak Ibu, Imam Al-Ghazali membahas sifat-sifat hati manusia yang kompleks, yang mencakup sifat-sifat baik dan buruk, serta bagaimana sifat-sifat ini mempengaruhi kondisi ruhaniyah manusia. Imam Al-Ghazali menggunakan berbagai perumpamaan untuk menjelaskan dinamika hati, termasuk pengaruh syahwat, amarah, akal, dan sifat-sifat ilahiyah. Bab ini juga menyoroti bagaimana hati dapat menjadi cermin yang bersih dan kotor, tergantung pada amal perbuatan manusia. Berkenaan dengan bab ini, terdapat beberapa catatan pinggir yang ingin dihadirkan tentang sifat-sifat hati insan. Yang pertama, berkenaan dengan 4 sifat dasar hati manusia. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa hati manusia memiliki 4 sifat dasar yang berasal dari berbagai elemen penciptaannya. Yang pertama yang disebut dengan sifat bahimiyah atau sifat kebinatangan. Sifat ini mencakup syahwat seperti kerakusan, keserakahan, dan hawa nafsu. Kemudian sifat yang kedua yaitu sab'iyah, sifat kebuasan. Sifat ini mencakup amarah seperti kekerasan, permusuhan, dan agresi. Kemudian sifat yang ketiga yang disebut dengan sifat syaitoniyah. Sifat ini mencakup tipu daya, penipuan, dan manipulasi. Sementara sifat yang keempat yang disebut dengan sifat rabbaniyah. Sifat ini mencakup ilmu, hikmah, dan kemampuan untuk mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkenaan dengan 4 sifat, Imam Al-Ghazali berkata, itu di halaman terakhir ya Bu, contoh cuplikan teks Arabnya, wa kullu insanin fihi syaubun min hadhil usulil arba'ah. Setiap manusia memiliki campuran dari 4 pokok ini, akni rabbaniyah, syaitaniyah, sab'iyah, dan bahimiyah, yaitu ketuhanan, setan, sifat buas, dan sifat hewan. Wa kullu dzalika majmu'un fil qalbi. Semua itu terkumpul di dalam hati. Faka'annal majmu'a fi qalbil insan fi ihabil insan khinzirun wa qalbun wa syaitonun wa hakimun. Sehingga seolah-olah yang terkumpul
dalam diri manusia adalah seekor babi, anjing, setan, dan orang bijak. Pembagian sifat hati ini sangat mendalam dan mencerminkan pemahaman Imam Al-Ghazali tentang kompleksitas hati manusia. Beliau menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk yang unik karena memiliki sifat-sifat yang berasal dari berbagai tingkatan eksistensi, yaitu lapisan-lapisan kesadaran dan keberadaan, mulai dari sifat kebinatangan hingga sifat ketuhanan. Hal ini menekankan pentingnya pengenalian diri untuk mengarahkan hati menuju sifat-sifat ilahiyah. Ini contoh. Imam Al-Ghazali juga nanti di kitabnya Kimia As-Sa'adah selain Ihya Ulumuddin mengaitkan sifat-sifat ini dengan unsur-unsur pembentuk. Misalnya Bapak Ibu, sifat kebinatangan, maka sumber materi yaitu unsur materinya tanah dan nafsu biologis, wujudnya syahwat makan, seks, tamak, malas. Itu yang disebut dengan sifat bahimiyah. Maka efek negatif jika sifat ini dominan, maka manusia bisa menjadi budak nafsu seperti hewan ternak, bahkan balhum adol gitu, bisa lebih buruk daripada binatang. Maka solusi untuk mengelola sifat bahimiyah adalah disiplin diri seperti saum dan menahan pandangan. Contoh kedua, untuk sifat sabaiyah, yaitu yang menjadi sumber unsur api atau energi yang merusak, wujudnya emosi liar, marah, dendam, dan kekerasan. Maka efek negatif bisa menghancurkan hubungan sosial, tak ubahnya binatang buas. Maka solusi untuk mengendalikan sifat sabu'iyah yaitu sabar dan memaafkan orang lain atau al-afu. Kemudian yang ketiga yaitu sifat syaitoniyah, yang menjadi sumber yaitu unsur api yang lebih halus, merupakan tipu daya iblis. Wujudnya sifat syaitoniyah ini adalah rasa superior, selalu merasa unggul di atas yang lain, manipulasi, ujub atau berbangga diri. Bahayanya sifat ini dapat menjerumuskan diri dan orang lain ke dalam kesesatan. Maka solusi untuk mengendalikan sifat syaitoniyah yaitu ikhlas, tawakal, dan isti'adah atau memohon perlindungan kepada Allah. Yang terakhir sifat rabbaniyah, maka yang menjadi sumber adalah unsur tiupan ilahi. Maka wujudnya adalah kebijaksanaan, kasih sayang, dan keadilan. Maka kunci
agar sifat Rabbaniyah ini terwujud dan terpelihara, yaitu mengingat Allah atau zikir dan kontemplasi atau tafakur.